Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nareo Jaya ingin mempresentasikan tentang proyek aplikasi akuntansi komputer 2, yaitu tentang toko komputer dan service center. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Aulia Apriliani dengan NIM 631978. Nama saya Sila Sabila dengan NIM 631900133. Nama saya Selvi dengan NIM 63190180. Nama saya Claudia Evelina Lestari dengan NIM 63190243. Saya Claudia Evelina Lestari. Pendahuluan. Perkembangan aplikasi komputer ini mengalami kemajuan yang begitu pesat. Komputer membantu manusia di berbagai bidang pekerjaan karena memiliki kecepatan yang dibutuhkan dalam menyajikan informasi, ketelitian, serta keakuratan dalam memberikan solusi. Dalam teknologi peranti, dimanfaatkan adalah ABSS Primer versi 20. ABSS Primer versi 20 merupakan sebuah aplikasi akuntansi yang diperuntukkan bagi usaha kecil menengah yang dibuat secara terpadu. Integritas software. Tujuan dan manfaatnya: 1. Untuk memenuhi nilai ujian akhir semester (UAS) mata kuliah komputer akuntansi 2. 2. Agar mahasiswa dapat mengetahui cara membuat transaksi di ABSS Primer versi 20 menggunakan multi currency. 3. Untuk menyelesaikan tugas proyek aplikasi komputer akuntansi 2. Untuk studi kasusnya, identitas perusahaannya. PT Nareo Jaya adalah perusahaan sejak tahun 2014 yang bergerak dalam bidang penjualan barang berupa netbook dan laptop. Sebagian barang-barang disuplai oleh pemasok dengan mata uang asing dan umumnya dibeli dengan sistem kredit dengan termin 2/10 N/30. Setelah dibeli, barang-barang tersebut dijual kembali kepada pelanggannya dengan sistem tunai maupun kredit dengan berbagai termin. Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggannya, PT Nareo Jaya menerima jasa servis perbaikan komputer yang mengalami kerusakan. PT Nareo Jaya sudah terdaftar PKP, pengusaha kena pajak, sehingga setiap transaksi penjualan yang dilakukan wajib memungut PPN, pajak petambah nilai sebesar 10% dari nilai penjualan kepada setiap pelanggannya. Pada Desember 2020, PT Nareo Jaya memutuskan untuk melakukan perubahan pencatatan akuntansi menggunakan ABSS Primer versi 20 dengan konsep multi currency. Untuk nama perusahaannya adalah PT Nareo Jaya. Alamatnya Jalan Kenangan Mantan nomor 10 Depok. Nomor telepon 021112235. Nomor fax emailnya 021223456. Email nareo@jaya.com. Kebijakan perusahaan. 1. Periode akuntansi berawal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember 2021. 2. Menggunakan mata uang IDR rupiah, US dolar Amerika, SGD dolar Singapura. 3. Setiap pembelian dan penjualan akan diperhitungkan PPN 10%. 4. Setiap retur pembelian dan penjualan akan diperhitungkan atas nilai kurang dan PPN. 5. Sistem pengkodean. Untuk sistem pengkodeannya ada FB, faktur beli kredit, NB, faktur beli tunai, FJ, faktur jual kredit, KN, faktur jual tunai, BKM, kas masuk, BKK, kas keluar, BM, bukti memorial. 6. Formal tanggal. Selanjutnya, buka software ABSS Primer versi 20 dengan klik Open. Kemudian, pilih Create, Next, dan tulis informasi about your company
dengan nama company PT Nayo Jaya, alamat Jalan Kenangan, Mantan nomor 10, Kota Depok. Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian nomornya 0211122345. Selanjutnya 0212233456 dengan email nayo@jaya.com. Dengan file financial years-nya 2020, last month, Desember, conversion month Januari, dan number account 13. Untuk industrinya pilih retail, kemudian tipe komputer delay, kemudian change, setelah itu save, kemudian klik Command Center, Preference, 1. System Preference, checklist untuk opsi, ideal in multiple currencies, system wide. 2. Window Preference, unchecklist untuk opsi, automatically check spelling in text window before recording transaction. 3. Sales Preference, checklist untuk opsi one of duplicate invoice number on record sellers, buat termin 2/10, net 30 untuk termin pembayaran transaksi penjualan. 4. Purchase Preference, checklist untuk opsi one of duplicate hands, order number on record for hands. 5. Security Preference, buat user ID berdasarkan nama masing-masing. Untuk video ini, ikuti data-data sebelumnya yang ada. Nama saya Sila Salsabila. Selanjutnya ada setup currencies. Berikut daftar mata uang yang perlu dibuat. Yang pertama, currency kodenya itu ada IDR, currency name-nya rupiah, exchange rate-nya 1, currency simbolnya Rp. Yang kedua, currency kodenya USD, currency name-nya United States Dollars, exchange rate-nya 14.000, currency simbolnya US Dollar. Yang ketiga, ada currency kodenya yaitu SGD, currency name-nya Singapore Dollars, exchange-nya 10.000, currency simbolnya
Singapura Dollar. Selanjutnya pilih menulis, kemudian pilih currencies, lalu akan muncul kotak daftar mata uang yang telah disediakan. Lalu hapus data mata uang yang tidak diperlukan dengan delete currency. Kemudian klik pada mata uang United States Dollars lokal, currency kodenya diubah menjadi IDR, currency name-nya diubah menjadi rupiah, currency simbolnya diubah menjadi Rp. Kemudian klik OK. Selanjutnya pada mata uang Singapura Dollars, ubah exchange rate-nya menjadi 10.000. Lalu klik OK. Kemudian pada mata uang selanjutnya, currency kodenya ubah menjadi USD, currency name-nya menjadi United States Dollars, exchange rate-nya menjadi 14.000. Currency simbolnya ubah menjadi US dollar. Lalu klik OK. Selanjutnya ada setup data pajak atau tax code. Tax code-nya di sini VAT, description-nya value at tax, rate-nya 10%. Selanjutnya setup data job dan data kategori. Job number-nya ada P yaitu produk, S yaitu service. Selanjutnya kategori number, L-nya itu untuk lokal, O-nya itu untuk overseas. Selanjutnya ada setup price level. Price ID yang pertama ada A untuk IDR, yang B untuk USD, yang C untuk SGD. Selanjutnya pilih menulis, tax kode, lalu pada menu VAT, tax kodenya diubah menjadi PPN, description-nya menjadi pajak pertambahan nilai, rate-nya 10%. Nama saya Sila Salsabila, selanjutnya ada setup currencies. Berikut daftar mata uang yang perlu dibuat. Yang pertama, currency kodenya itu ada IDR, currency name-nya rupiah, exchange rate-nya 1, currency simbolnya Rp. Yang kedua, currency kodenya USD, currency name-nya United States Dollars, exchange rate-nya 14.000, currency simbolnya US Dollar. Yang ketiga, ada currency kodenya yaitu SGD, currency name-nya Singapore Dollars, exchange-nya 10.000, currency simbolnya Singapore Dollar. Selanjutnya, pilih menulis, kemudian pilih currencies, lalu akan muncul kotak daftar mata uang yang telah disediakan. Lalu hapus data mata uang yang tidak diperlukan dengan delete currency. Kemudian klik pada mata uang United States Dollars lokal, currency kodenya diubah menjadi IDR, currency name-nya diubah menjadi rupiah, currency simbolnya diubah menjadi Rp. Kemudian klik OK. Selanjutnya pada
Mata uang Singapura Dollars. Ubah exchange rate-nya menjadi 10.000. Lalu klik OK. Kemudian pada mata uang selanjutnya, currency kodenya ubah menjadi USD, currency name-nya menjadi United States Dollars, exchange rate-nya menjadi 14.000, currency simbolnya ubah menjadi US dollar. Lalu klik OK. Selanjutnya ada setup data pajak atau tax code. Tax code-nya di sini VAT, description-nya value at tax, rate-nya 10%. Selanjutnya setup data job dan data kategori. Job number-nya ada P yaitu produk, S yaitu service. Selanjutnya kategori number, L-nya itu untuk lokal, O-nya itu untuk overseas. Selanjutnya ada setup price level. Price ID yang pertama ada A untuk IDR, yang B untuk USD, yang C untuk SGD. Selanjutnya pilih menulis, tax kode, lalu pada menu VAT, tax kodenya diubah menjadi PPN, description-nya menjadi pajak pertambahan nilai, rate-nya 10%. Selanjutnya ada setup account. Berikut adalah daftar data akun yang harus dibuat. Lalu pilih menu account, account list, kemudian klik kanan, hapus data akun yang tidak diperlukan. Kemudian ganti akun yang telah ada dengan akun yang baru. Dengan account name, cash USD, lalu pada details, ubah currency menjadi USD, lalu klik OK. Kemudian klik OK. Selanjutnya, lakukan cara yang sama dengan yang sebelumnya dengan melihat daftar tabel yang ada di slide sebelumnya. Selanjutnya ada link account, receivable account. Yang pertama IDR, asset account for tracking receivable in the currency, diubah menjadi trade debtors IDR. Bank account for customer receive in the currency, jadi cash IDR. Yang kedua ada USD, asset account for tracking receivable in the currency, trade debtors USD. Bank account for customer receive in the currency, jadi cash USD. Yang ketiga ada SGD, asset account for tracking receivable in the currency, jadi trade debtors SGD. Bank account for customer receive in the currency, jadi cash SGD. Yang terakhir ada all, yaitu checklist. I charge trade on invoice in this currency.
jadi freight collect. I track deposit collect from customer in this currency, jadi currency deposit. Selanjutnya I give discount for early payment in this currency, jadi discount given. Yang terakhir I assess charge for late payment in this currency, jadi late fee collected. Selanjutnya ada link account, payable account. Yang pertama ada IDR, liability account for tracking payable in the currency, jadi trade creditors IDR. Bank account for payroll bills in the currency, jadi cash IDR. Yang kedua ada USD, liability account for tracking payable in the currency, jadi trade creditors USD. Bank account for payroll bills in the currency, cash USD. Yang ketiga ada SGD, liability account for tracking payable in the currency, jadi trade creditors SGD. Bank account for payroll bills in the currency, jadi cash SGD. Yang terakhir ada all, checklist pada I pay trade with cash in this currency, menjadi trade paid. Selanjutnya I track deposit paid to supplier in this currency, menjadi deposit paid. Selanjutnya I take discount for early payment in this currency, jadi discount taken. Yang terakhir ada I pay charge for late payment in this currency, menjadi late fee paid. Selanjutnya pilih menu list, kemudian currencies, kemudian klik pada mata uang, lalu klik receivable account, dan ubah semuanya menjadi sesuai dengan daftar tabel yang ada di slide sebelumnya. Nama saya Selvi, pembuatan card list pelanggan, pemasok, dan karyawan. Berikut data customer list dan customer balance yang akan diisi di aplikasi ABSS. Pertama, pilih card file, kemudian pilih card list, pilih tab customer, kemudian pilih new, kemudian card type-nya diubah menjadi customer, destination-nya pilih company, name-nya sesuai dengan data, Tekno Komputer, card ID-nya C001, kemudian currency-nya pilih jenis mata uang yang digunakan, tax code-nya PPN, kemudian diubah di selling details-nya, item price level-nya IDR, tax code-nya PPN, break tax code-nya NST. Berikut ini data employee list yang akan diisi di aplikasi komputer ABSS. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, pilih menu card file, kemudian pilih card list, pilih tab employee, kemudian pilih new, lalu diisi datanya sesuai dengan data di tabel yang tadi. Card type-nya employee, kemudian masukkan namanya Viva, card ID-nya E001, kemudian masukkan alamat dan nomor telepon, kemudian
di record. Nama saya Aulia Apriliani, opening balance. Berikut adalah daftar account opening balance yang akan diinput pada aplikasi ABSS versi 20. Sebelum menginput pada ABSS versi 20, ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama, aktiva saldo normalnya berada di debit jika bertambah di debit dan berkurang dia di kredit. Untuk utang, modal, dan pendapatan, saldo normalnya di kredit jika bertambah di kredit dan berkurang di debit. Untuk beban, saldo normalnya di debit jika bertambah di debit jika berkurang di kredit. Dalam penginputan saldo awal akun, hal yang pertama harus dilakukan adalah klik setup, kemudian klik balance, lalu klik account opening balance. Kemudian masukkan nominal sesuai pada tabel sebelumnya. Jika sudah. Dan untuk account exchange, dia biasanya secara default akan diberikan oleh ABSS versi 20 dengan klik tombol calculate now. Jika sudah calculate now, lalu akan muncul dialog confirm exchange account opening balance, lalu kemudian klik OK. Jika sudah klik OK, lanjutkan pengisian nominalnya. Setelah pengisian nominal selesai, atau setelah pengisian saldo awal akun selesai, pastikan amount left to be allocated-nya itu harus 0, yang artinya sama dengan balance. Jika sudah 0, kemudian klik OK. Untuk pencatatan saldo piutang, hal yang pertama harus dilakukan adalah klik setup, kemudian balance, lalu klik customer balance. Lalu klik customer yang ingin diisikan. Jika sudah klik add sale, lalu isi sesuai dengan tabel daftar customer yang ada pada slide-slide sebelumnya. Jika sudah sesuai, kemudian klik report. Untuk pencatatan saldo awal hutang, hal yang harus dilakukan adalah klik setup, balance, kemudian klik supplier balance. Kemudian klik add purchase. Kemudian isikan sesuai dengan daftar supplier dan saldo awal hutang pada slide yang ada sebelumnya. Jika sudah, klik report. Inventory. Berikut adalah daftar persediaan barang dagangan beserta dengan harga-harga jualnya dan jumlah dalam rupiahnya. Untuk pencatatan atau membuat daftar persediaan barang dagangan, yang pertama harus dilakukan adalah klik inventory, kemudian klik item list, kemudian klik new. Setelah itu isikan item number dan name-nya sesuai dengan tabel daftar persediaan barang dagangnya. Kemudian klik yang I buy, I sell, dan I inventory, kemudian sesuaikan dengan daftar akun yang ada. Lalu untuk buying details, yang unitnya diganti unit, dan best selling price pada selling details-nya diganti dengan harga jual dalam rupiah, dan untuk selling unit net share-nya diganti unit, dan untuk yang USD-nya diganti dengan harga jual dalam dolar, untuk yang SGD-nya atau Singapura dolar diganti dengan mata uang harga jual Singapura dolar. Jika sudah, yang level D, E, F diganti dengan 0. Kemudian text code when sold-nya diganti empty, lalu klik OK. Setup opening balance. Dalam setup opening balance, hal yang harus dilakukan adalah inventory, kemudian count inventory. Lalu isikan count-nya Samsung 10, Acer 15.
sesuai dengan daftar persediaan yang ada pada di slide sebelumnya. Jika sudah, klik Adjust Inventory, lalu klik Continue dan Opening Balance. Kemudian, isikan data transaksi Adjust Inventory seperti yang ada pada tabel sebelumnya, dan harga pokok per unit di kolom cost-nya beserta akun persediaan dalam kolom cost, kemudian klik Report. Kemudian klik Report. Transaksi 1, kas keluar. Pilih modul account. Pilih modul account, record journal entry. Kemudian, isikan data transaksi pembayaran seperti data sebelumnya. Kemudian, klik account. Untuk memonya pembayaran brosur, look for-nya, pilih 63100 advertising, debit 750, kemudian cash di kredit 750. Selanjutnya, transaksi 02, pelunasan piutang. Penyelesaiannya, pilih modul sales, receive payment, kemudian pilih customer, kemudian ubah kolom deposit ke cash, IDR, kemudian input data transaksi pelunasan piutang usaha dengan bukti transaksi, kemudian isikan nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada pada transaksi. Kemudian klik kolom amount received, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian klik record. Selanjutnya, transaksi pelunasan piutang US dollar. Cara penyelesaiannya, pilih modul sales, receive payment, pilih customer, prima komputer, kemudian ubah kolom deposit account ke USD, kemudian input data pelunasan piutang usaha dengan bukti transaksi, kemudian isikan nominal pembayaran pada kolom account pada bukti transaksi, klik amount received, kemudian klik record. Selanjutnya, transaksi yang keempat, yaitu pelunasan utang USD. Berikut adalah data yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi ABSS. Pertama, kita pilih purchase, lalu pilih pay bills, lalu pilih nama supplier,
dengan PT Lodan. Mengisi cek PIN nomor, lalu tanggalnya, diisi sesuai dengan transaksi yang ada, lalu isikan nominal sesuai dengan transaksi yang ingin dibayar, lalu pilih tab pada keyboard agar kolom out of balance menjadi 0, lalu klik record. Selanjutnya, transaksi yang kelima, yaitu servis komputer. Berikut adalah data yang akan kita isi ke dalam aplikasi ABSS. Yang pertama, dimulai dari pilih modul sales, kemudian enter sales, lalu pilih ke menu invoice, lalu membuat data baru, yaitu CV Maju Jaya. Kemudian klik OK, lalu pilih customer CV Maju Jaya, use customer, kemudian terms-nya COD, invoice-nya diubah menjadi KN03, lalu tanggalnya sesuai dengan transaksi, yaitu tanggal 7 bulan 12 2020. Kemudian pilih layout menjadi service, lalu diisi dengan service komputer, lalu kita cari yang bernama service repair equipment, lalu use account, lalu isikan data transaksi penjualannya. Pilih jasa, kemudian kategorinya L. Lalu klik OK. Kemudian pilih receive payment. Pilih nama customer-nya menjadi CV Maju Jaya. Lalu pilih ID menjadi KN003. Masukkan jumlah yang ada di faktur, yaitu 7.700.000. Lalu pilih bank IDR. Lalu use account. Lalu klik record. Kemudian transaksi yang keenam yaitu pembelian tunai IDR. Berikut adalah data yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi ABSS. Yang pertama, pilih modul purchase, lalu enter purchase. Lalu pilih menu bill. Pilih nama supplier menjadi PT Makmur Jaya. Lalu terms-nya diubah menjadi COD.
purchase-nya diubah menjadi NB01, tanggalnya juga diubah menjadi sesuai dengan bukti transaksinya. Lalu ubah layout menjadi item. Isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi. Pilih kategori L. Lalu klik record. Selanjutnya ada transaksi ketujuh, yaitu transaksi pembelian kredit dengan mata uang USD. Tanggal 12 Desember 2020, perusahaan membeli barang secara kredit dengan termin 2/10 N/30 kepada PT Lodan. Berikut ini adalah daftar barang yang dibeli PT Naryo Jaya, nomor faktur FB01, kategori O dengan PPN 10%. Pilih menu purchase, lalu enter purchase. Kemudian pada kolom supplier ubah menjadi PT Lodan. Lalu ubah layout menjadi item, terminnya diubah menjadi in a given of days, discount days-nya 10, balance due days-nya 30, discount for early payment-nya 2%. Lalu purchase-nya ubah menjadi FB01, tanggalnya menjadi tanggal 12. Lalu pada kolom bill masukkan jumlah barang yang dibeli, lalu masukkan jenis barang yang dibeli, lalu masukkan harga sesuai dengan tabel yang ada. Kemudian masukkan tax-nya, ubah menjadi PPN. Lalu ubah kategorinya menjadi overseas. Lalu klik record. Selanjutnya yang ke-8 ada transaksi pembelian kredit dengan mata uang IDR. Tanggal 15 Desember 2020, perusahaan membeli barang secara kredit dengan termin 2/10 N/30 kepada PT Makmur Jaya. Berikut ini adalah daftar barang yang dibeli PT Naryo Jaya dengan nomor faktur FB02 kategori O dengan PPN 10%. Pilih purchase, lalu enter purchase. Lalu pada kolom supplier ubah menjadi PT Makmur Jaya. Ubah terminnya sesuai dengan tabel yang ada. Lalu klik OK. Kemudian purchase-nya diubah menjadi FB02. Lalu layout-nya ubah menjadi item. Kemudian pada kolom bill masukkan jumlah barang yang dibeli, lalu pilih jenis barang yang dibeli. Kemudian klik OK. Lalu masukkan harga barang tersebut. Masukkan lagi jumlah barang yang dibeli, lalu jenis barang yang akan dibeli. Masukkan lagi harga yang sesuai dengan tabel. Lalu pada kolom tax, ubah menjadi PPN. Pada kolom job, ubah menjadi P, yaitu produk. Kemudian ubah kategori menjadi lokal.
Selanjutnya transaksi ke-9 yaitu retur pembelian. Pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor faktur NK01, perusahaan melakukan pengembalian barang dengan mata uang IDR kepada PT Makmur Jaya. Berdasarkan nomor faktur FB02 pada tanggal 15 Desember 2020 dengan cara pembayaran tunai. Perinciannya sebagai berikut. Kategori O dan PPN 10%. Purchase lalu enter purchase, kemudian ubah supplier menjadi PT Makmur Jaya, lalu ubah purchase-nya menjadi NK01, lalu ubah tanggalnya menjadi 15 Desember, kemudian ubah layout menjadi item, kemudian masukkan jumlah barang yang akan diretur, lalu jenis barang yang akan diretur, lalu masukkan harga, kemudian ubah jobnya menjadi P yaitu produk, taksnya ubah menjadi PPN, lalu ubah kategorinya menjadi lokal, pilih purchase, lalu purchase register, kemudian masukkan tahun yang sesuai, lalu pilih transaksi yang baru saja di input, kemudian klik apply to purchase, lalu masukkan ID sesuai dengan tabel yang ada, lalu ubah tanggal, kemudian isi sesuai dengan tabel yang ada, lalu jika out of balance-nya sudah 0, maka langsung klik record. 10. Penjualan kredit dalam rupiah. Penjualan kepada PT Transkomputer pada tanggal 19 Desember 2020 dengan termin 2/10 N/30. Untuk pencatatan penjualan, hal yang harus dilakukan adalah penyelesaiannya pilih sales, lalu klik enter sales, lalu pilih menu invoice, kemudian unchecklist tax inclusive-nya, kemudian ubah layernya menjadi item, lalu pilih terminnya 2/10 N/30, lalu input data transaksi sesuai dengan bukti transaksi yang ada di slide sebelumnya. Jika sudah, kemudian klik OK atau record. Transaksi 11, pembelian tunai dalam Singapura dolar dari PT Setia Abadi pada tanggal 19 Desember 2020 dengan termin COD. Penyelesaiannya adalah klik purchase, kemudian enter purchase, kemudian pilih menu bill dan unchecklist yang tax inclusive-nya, kemudian ubah tampilannya menjadi item, kemudian isikan data transaksi sesuai dengan bukti transaksi yang ada pada slide sebelumnya. Kemudian pilih kategorinya oversize atau O, kemudian klik record atau OK. Untuk pembayaran atas pembelian tunai tersebut, klik purchase, kemudian pay bill, kemudian pilih suppliernya Setia Abadi, kemudian case-nya diganti, tanggalnya diubah, kemudian amount-nya diubah sesuai dengan yang ada pada bukti transaksi sebelumnya. Kemudian di tap sampai dengan amount apply-nya sama dan total apply-nya sama dengan amount yang ada di atas. Kemudian sini source-nya nggak ada sampai out of balance-nya 0, kemudian klik report. Transaksi 12, retur penjualan dalam Indonesian rupiah atau rupiah.
dari Transkomputer tanggal 19 Desember 2020. Bukti fakturnya nomor NK01. Penyelesaiannya yaitu klik sales, kemudian enter sales, lalu ke menu invoice, kemudian uncek klik tas inklusifnya, kemudian ubah tanggal dan pilih layer menjadi item, kemudian ubah customer-nya, kemudian pilih term-nya, kemudian isikan data transaksinya, dan diganti, karena ini retur, jadi yang data transaksi nominalnya ditambahin minus, terus ubah kalimat menjadi, lalu klik record. Untuk retur, klik sales, kemudian sales register. Setelah sales register, klik tab return and credit, maka akan tampil data yang diretur. Lalu klik tombol apply to sale untuk mengurangi saldo piutang yang sudah tercatat pada aplikasi ABSS. Kemudian isi data nominal sesuai dengan data retur, sesuai dengan bukti transaksi yang ada di sebelumnya. Lalu klik kolom amount apply-nya, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis jumlah saldo dari proses retur yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian klik report. Transaksi 13, pembayaran listrik PT Nario Jaya. Penyelesaian, pilih mode account, record journal entry, kemudian isikan data transaksi pembayaran, tekan Ctrl C untuk melihat data jurnal dari data tersebut, kemudian klik record. Isi data seperti jurnal sebelumnya. Transaksi 14, pelunasan piutang dalam SGD. Penyelesaian, pilih modul sales, receipt payment, pilih customer mega komputer, ubah kolom deposit to account ke cash SGD, input data transaksi pelunasan piutang usaha dengan bukti transaksi, isi nominal, pembayaran pada kolom amount sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi, klik tombol amount maka akan menampilkan nominal saldo otomatis, kemudian klik record. Transaksi 15, penjualan kredit dalam SGD. Penyelesaian, pilih modul sales, enter sales, kemudian pilih ke menu invoice, unclick tag inklusif, pilih logout menjadi item, ubah customer sesuai dengan tema customer di bukti dokumen, kemudian pilih term 2%, 10 net 30, isi data transaksi penjualan, klik tombol rate SGD untuk mengganti rate dengan nominal yang sudah ditentukan, kemudian klik record. Selanjutnya transaksi ke-16 yaitu transaksi membayar gaji karyawan. Pada tanggal 25 Desember 2020, PT Nario Jaya melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Niva menggunakan mata uang IDR sebesar Rp33.500.000 dengan kategori L. Pertama, pilih modul account, lalu record journal entry, lalu isikan data transaksi pembayaran. General jurnalnya diganti menjadi BKK04, lalu tanggalnya menjadi tanggal 25 Desember 2020,
dengan memo pembayaran gaji karyawan bulan Desember. Kemudian jika ingin melihat jurnal dari transaksi tersebut, tekan CTRL plus R. Setelah semuanya diisi sesuai dengan data yang ada, lalu klik record. Selanjutnya transaksi ke-17 yaitu transaksi penjualan tunai dengan mata uang IDR. Pada tanggal 25 Desember 2020, Teknokomputer membeli barang secara COD. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Naryo Jaya. Dengan nomor faktur KN01, jobnya P, kategori O, dengan PPN 10%. Pilih modul sales, lalu enter sales, kemudian pilih ke menu invoice, lalu unchecklist tax inclusive, lalu pilih layoutnya menjadi item, kemudian ubah customer sesuai dengan nama customer yaitu Teknokomputer, kemudian isi invoice menjadi KN01, lalu tanggalnya diubah menjadi tanggal 25 Desember 2020, lalu pilih terminnya menjadi COD, lalu isikan data transaksi sesuai dengan data yang sudah tersedia. Jika data sudah sesuai dengan data yang ada, lalu klik record. Selanjutnya transaksi ke-18 yaitu transaksi penerimaan pelunasan penjualan dengan mata uang IDR. Pada tanggal 25 Desember 2020, perusahaan menerima pembayaran pelunasan dari Teknokomputer untuk transaksi tanggal 25 Desember 2020 dengan nomor faktur KN01 melalui cash IDR. Pilih modul sales, kemudian receive payment, pilih customer-nya menjadi Teknokomputer, kemudian ubah kolom deposito account-nya menjadi cash IDR, lalu input data transaksi pelunasan penjualan sesuai dengan bukti transaksi yang ada, lalu isikan nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi, klik kolom amount receive, kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0. Setelah semua data terisi, lalu klik tombol record. Selanjutnya, transaksi yang ke-19 yaitu penjualan tunai SGD. Berikut adalah data yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi ABSS. Yang pertama, kita pilih modul purchase, kemudian enter purchase, kemudian pilih menu invoice, customer, pilih customer dengan mega komputer, lalu termsnya COD, unchecklist tax inclusive, lalu pilih invoice KN02, tanggal 25 Desember 2020, ubah tampilan layout menjadi item, isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi, pilih kategori menjadi O, kemudian klik record. Selanjutnya, transaksi yang ke-20 yaitu penerimaan pelunasan piutang, yaitu IDR, dengan menggunakan IDR. Berikut adalah data yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi ABSS. Yang pertama, pilih modul sales, kemudian receive payment, lalu pilih customer, Teknokomputer, ubah kolom deposit accounts menjadi cash, IDR, input data transaksi pelunasan penjualan sesuai dengan bukti transaksi, isikan nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi, yaitu Rp45.100.000. Kemudian klik kolom amount receive, kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0. Kemudian klik record. Selanjutnya, transaksi ke-21 yaitu pelunasan piutang dengan IDR. Yang pertama, pilih modul sales, kemudian receive payment,
lalu pilih Customer Transcomputer, ubah kolom deposit to accounts menjadi cash IDR, lalu input data transaksi pelunasan penjualan sesuai dengan bukti transaksi, isikan nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi, yaitu Rp200.143.625. Kemudian klik kolom Amount Received, kemudian tekan tombol Tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0. Lalu klik Record. Transaksi 21, penerimaan pelunasan piutang dalam rupiah dengan transaksi BKM 01 dari Prima Komputer. Cara untuk menginput penerimaan pelunasan piutang adalah klik Sales, kemudian klik Receive Payment, kemudian pilih customer-nya, kemudian klik tulis amount receive-nya, kemudian ubah bukti transaksi dan tanggalnya, dan sudah isikan nominal pembayarannya itu sesuai dengan transaksi atau bukti transaksi yang ada pada slide sebelumnya. Jika sudah, klik Tab pada keyboard agar out of balance-nya berubah menjadi 0 dan kemudian klik Record. Transaksi 22, penyusutan aktiva tetap dan penyesuaian persediaan. 1. Pada tanggal 31 Desember 2020, PT Nario melakukan pencatatan jurnal penyusutan aktiva tetap untuk store equipment sebesar 2 juta. 2. Pada tanggal 31 Desember 2020, PT Nario Jaya melakukan proses adjust inventory untuk mencatat persediaan yang hilang saat melakukan pengecekan stok persediaan, yaitu dengan kode 1230P sebanyak 1 unit dengan unit cost yang tidak diketahui nominalnya. Untuk penyelesaian penyusutan aktiva tetap, hal yang harus dilakukan adalah klik account, kemudian record journal entry, kemudian isikan datanya sesuai dengan keterangan, memonya penyusutan aktiva tetap, dan akun di debitnya itu store equipment at cost sebesar 2 juta, di kreditnya store equipment accumulation depreciation sebesar 2 juta, kemudian kategorinya L atau lokal, lalu klik OK. Setelah itu, untuk pencatatan adjust inventory atau penyesuaian persediaan barang dagang yang hilang, isikan datanya sesuai keterangan yang ada, kemudian item number-nya 1230P, kuantitinya -1 karena barangnya hilang, unit cost-nya 0 karena barangnya tidak diketahui nominalnya, kemudian kategorinya L atau lokal, lalu klik OK atau record. Untuk melihat laporan keuangan setelah melakukan input transaksi, yaitu pertama hal yang harus dilakukan adalah klik report, kemudian pilih akun yang ingin dilihat, seperti contohnya laporan laba rugi atau income statement, kemudian display-nya sesuaikan tanggalnya, lalu klik display. Jadilah ini income statement atau laporan laba rugi. Kemudian jika ingin di-print, klik send to dan jadikan PDF, lalu file PDF tersebut dapat di-print. Yang presentasi dari kelompok 1, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika dan juga Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika dan juga Ketua Prodi Aplikasi Komputer Akuntansi 2, dan tidak lupa juga kepada dosen kami yaitu Ibu Sisi Maria Mkom selaku dosen mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi 2 yang sudah melakukan dan meluangkan waktunya untuk membantu kami dalam menyelesaikan proyek ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.